Dalam kehampaan, wajah Molly terdistorsi dan tubuhnya mengejang, seolah-olah dia sedang berjuang keras untuk mendapatkan kembali kewarasannya di bawah teriakan Taoist Shuro. Dengan penampilan seperti itu, Daozu Sura merasa tersentuh. Mungkinkah alasan mengapa iblis ganas ini mengkhianatinya dikendalikan oleh orang lain? Mata Sura Daozu berkilat. Mungkin. Dia jelas tahu resume semua orang di sekitarnya. Alasan mengapa Limo dipilih justru karena dia berpartisipasi dalam 100 kemenangan berturut-turut di kota Wuyue, bertempur dalam pertempuran berdarah, dan akhirnya berhasil menjadi satu-satunya dalam hampir 100.000 tahun yang memenangkan ratus kemenangan beruntun dalam kompetisi tantangan. Man of. Dia ada di sana selama pertarungan terakhir dan melihat dengan matanya sendiri betapa sengitnya Limo berjuang mati-matian untuk menang. Dalam hati orang ini, ada keganasan yang tidak pernah dimiliki oleh pembudidaya hantu lainnya, dan dia jelas bukan tipe orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Itu sebabnya dia ditunjuk olehnya. Di Laut Mati sebelumnya, penampilan Limo juga luar biasa, sebagai seorang jenderal, dia sangat menghargainya. Dengan pesona leluhur ini, dan status Lord Wuyue Underworld di dunia bawah, pembudidaya hantu mana di dunia bawah tidak akan bermimpi bekerja di bawah komando leluhur ini. Apakah ada alasan untuk pengkhianatan? Itu pasti bukan yang ingin dia lakukan. Tapi kekuatan macam apa yang bisa membuat begitu banyak orang mengkhianati? Saya khawatir Immortal Silao masih memiliki jejak kaisar besar Si Huang di benaknya, dan kekuatan macam apakah itu? Bagaimana bisa begitu mudah dikendalikan? Berbagai pikiran berkelebat di benak Daozu Sura. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia pasti sudah dekat dengan kebenaran. Tuan Sura, tolong bunuh aku, Molly kesakitan, memegangi kepalanya dengan tangannya, wajahnya bengkok, kukunya menusuk tubuhnya dengan keras, dan darah mengalir secara horizontal, tetapi dia tidak melakukannya, menyadarinya, seolah jenderal mati rasa. Dan penampilan keras Molly membuat semua orang yang hadir terharu dan ketakutan. Limo. Tatapan Sura Daozu pada Molly sedikit berubah, dan dia tergerak. Terutama setelah pengkhianatan, batu abadi yang dengan panik menembak untuk mengepung Kaisar Besar Si Huang, melihat penampilan Limo bahwa dia lebih baik mati daripada melakukan apapun untuk dirinya sendiri, Sura Daozu sedikit tergerak hatinya. Dunia bawah itu ganas, dan yang lemah memangsa yang kuat, pernahkah ada orang yang begitu setia di bawah komandonya? Tetapi pada saat ini, teriakan marah Hakim Hantu Raja langsung mengganggu pikiran Sura Daozu. Sura, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung saat ini? Orang ini bergabung ke dalam formasi ruang terlarang 9 neter, hentikan orang ini dengan cepat, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Setelah mengatakan itu, sebuah piringan formasi dengan cepat muncul. Di tangan Hakim Raja Hantu, meledak, segera setelah pelat formasi ini muncul, fluktuasi spasial yang tak terlihat merembes keluar, perlahan menyatu dengan aura formasi ruang terlarang 9 neter di sekitarnya. Segera setelah itu, Hakim Raja Hantu menyemprotkan seteguk darah hitam ke pelat formasi, dan dengan suara mendengung, serangkaian rune aneh dengan cepat muncul, dan sinar cahaya hitam legam keluar dari pelat formasi, berniat untuk bersaing dengan 9 ruang terlarang gelap formasi dengan cepat bergabung. Bersama, Hakim Raja Hantu melihatnya secara sekilas. Hal terpenting sekarang bukanlah bertanya apa yang terjadi, tetapi untuk mencegah orang-orang dalam formasi mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter. Setelah formasi dikendalikan oleh pihak lain, mereka akan melakukannya semuanya sudah berakhir. Oleh karena itu, dia mengorbankan disarray yang dapat mengontrol formasi ruang terlarang 9 neter pada saat pertama, untuk menguasai formasi. Melihat hal tersebut, Daozu Sura pun terbangun dalam sekejap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pelat formasi juga muncul di tangannya, dan terlempar keluar dari kehampaan dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan ruang yang luas melonjak dan dengan cepat bergabung ke dunia sekitarnya, dan rune mengalir di pelat formasi, dan 81 titik cahaya muncul samar-samar, yang akan menyamai 81 pilar formasi dari formasi ruang terlarang 9 neter, berkorespondensi. Setelah pelat formasi dan pilar formasi besar cocok, Sura Daozu dan Hakim Raja Hantu dapat dengan mudah mengontrol formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Inilah perbedaan inti antara keduanya dibandingkan dengan para pemimpin kekuatan lain yang hadir.
Sebagai bawahan dari 4 kaisar besar dunia bawah, Raja Hantu Hakim dan Sura Daozu memiliki diskontrol formasi besar yang tidak dimiliki orang lain. Setelah diaktifkan, mereka dapat dengan mudah mengontrol 9 formasi ruang terlarang gelap, hak istimewa mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berdua mengaktifkan dan mengendalikan cakram formasi berputar dan cahaya mengalir, tetapi mereka masih tidak dapat bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 gelap di sekitarnya. Sialan. 2 orang yang merasakan semua ini tiba-tiba mengubah warna mereka. Orang di depan mereka memiliki kendali yang lebih kuat atas susunan ruang daripada mereka berdua. Bagaimana sebenarnya? Dia ketakutan, tetapi tangan Raja Hantu Hakim terus bergerak, dia menatap Qin Chen dalam formasi besar, meraung, dan pena hitam dan tinta tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan pena hakim. Bunuh! Teriak marah. Pena hakim di tangan Raja Hantu Hakim tiba-tiba diklik, boom, kekuatan yang mengandung hidup dan mati tanpa akhir mengalir keluar, berubah menjadi sungai besar kehidupan dan kematian antara langit dan bumi, dan menilai Raja Hantu yang bertanggung jawab atas pena ini seperti memegang hidup dan mati dewa-dewa. Jauh dari tangannya, mengeluarkan pena dan tinta hitam yang indah di kehampaan, dan langsung menunjuk Qin Chen di pilar dewa ruang angkasa. Karena perebutan kendali tidak berhasil, maka bunuh pihak lain. Leluhur Asura Dao. Pada saat yang sama, Hakim Raja Hantu berteriak dengan marah pada leluhur Asura Dao. Aku tidak butuh perintahmu. Daozu Sura kembali sadar ketika dia melihat ini, dan payung hitam muncul di tangannya, dan nafas reinkarnasi yang mengepul berevolusi. Aura berevolusi menjadi saluran pusaran, diikuti oleh serangan gila Hakim Raja Hantu. Payung Shuro reinkarnasi harta karun agung Kaisar Zun. Ledakan. 2 harta kuasi Kaisar didorong ke titik ekstrim, dan kekuatan maut mengalir dalam sekejap, menabrak pilar luar angkasa. Mendengar ledakan, rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir di kolom ruang angkasa, dan pola gelap kuno mengalir, membentuk penghalang ruang yang menakutkan, yang dengan mudah mencegat serangan keduanya. Ledakan. Di tengah raungan keras, hantaman mengerikan menyebar ke udara, dan pembangkit tenaga transenden lainnya semua mundur dengan panik, sementara Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu juga terhempas oleh kekuatan kejut balik ini, dan darah di tubuh mereka melonjak. Ucat. Putra ini, apakah pilar luar angkasa ini benar-benar melindunginya? Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu tampak ketakutan. Ini adalah kekuatan perlindungan dari formasi ruang terlarang 9 neter, awalnya dimaksudkan untuk mencegah serangan oleh yang kuat, tetapi saat ini sebenarnya bertahan melawan-lawan. Penuh kebencian. Sebagai 2 pemimpin yang bertanggung jawab atas Laut Mati, kontrol formasi ruang terlarang 9 neter secara alami jauh lebih unggul daripada pemimpin penduduk lainnya, dan sampai batas tertentu, mereka bahkan dapat melakukan beberapa manipulasi sederhana dari formasi ruang terlarang 9 neter, dan persepsi. Pada saat ini, segera setelah penjaga ruang angkasa muncul, Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu mengerti bahwa kendali lawan atas formasi ruang terlarang 9 neter telah melampaui mereka berdua. Brengsek. Bagaimana putra ini melakukannya? Tepat ketika mereka berdua ketakutan, wajah Kaisar Si Huang menjadi pucat, dan dia mengutuk dengan marah, 2 idiot, orang ini telah bergabung dengan kolom ruang angkasa ini, kalian berdua tidak bisa menghentikannya sama sekali, cepat tolak dia. Leluhur hantu patung batu dan yang lainnya menerobos formasi tempat Kaisar berada, dan menyerahkan kendali susunan tersebut kepada Kaisar, untuk rencana saat ini, hanya Kaisar yang dapat menghentikan putra ini. Kaisar Si Huang tampak cemas. Serahkan susunan kontrol. Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu saling memandang, mengabaikan kata-kata Kaisar Si Huang, keduanya tahu tujuan Kaisar Si Huang seperti punggung tangan mereka. Laut Mati itu misterius, dan siapa yang tidak ingin menyimpan rahasianya sendiri. Mereka menyetujui beberapa posisi, tetapi mereka bertentangan dengan posisi inti. Memikirkan hal ini, mata mereka berdua berkilat tajam. Sejauh ini, hanya 4 kaisar besar yang bisa dipanggil. Ledakan. Saat pikiran itu lahir, keduanya mengaktifkan tanda Kaisar Agung di benak mereka. Sekarang, jejak yang diproyeksikan telah diaktifkan. Nah, apa yang terjadi? Dari kedalaman Hellland dan kota Wuyue di perbatasan Laut Mati yang tak berujung,
dua mata mengerikan tiba-tiba terbuka, seperti kilat melintasi langit, langsung ke langit. Kedua tatapan menakutkan ini memandang langsung ke ujung laut mati yang luas seolah-olah melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan datang langsung dari langit laut mati. Ledakan. Badai. Huo. Tiba-tiba, topan yang mengerikan melonjak di atas laut mati, asap dan awan mengalir, dan ombak mengguncang langit seperti tsunami, dua wasiat besar yang menakutkan dan tak dapat dijelaskan, berpusat pada Hakim Raja Hantu dan leluhur Tao Sura, tiba-tiba datang ke langit. Sialan, dua bajingan ini. Kaisar Si Huang yang terperangkap ketakutan dan geram dalam formasi empat gajah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu akan begitu tegas, dan mereka memanggilnya langsung tanpa ragu-ragu. Ada 4 proyeksi Kaisar Agung. Setelah proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci tiba, bahkan jika pihak lain memiliki rahasia, dia mungkin tidak memiliki bagiannya. Cepat-cepat, Kaisar Si Huang meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, di langit yang jauh dari Laut Mati, sesosok agung, seperti batu besar melintasi langit, menginjak kehampaan yang luas dan menjarah menuju Laut Mati. Ledakan. Kekuatan ruang meledak, dan pembudidaya hantu di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan semuanya menundukkan kepala dengan ngeri, bersujud di tanah, gemetar. Sialan, cepatlah, kamu harus bergegas ke Laut Mati sesegera mungkin, jika tidak, keuntungan pasti akan hilang bagi Kaisar. Sosok ini memancarkan nafas Kaisar yang tak berujung, dengan corak ganas, itu adalah yang asli tubuh Kaisar Si Huang. Saat dia terjebak oleh formasi jiwa Dewa Empat Gajah, Kaisar Si Huang sudah tahu bahwa peristiwa besar mungkin terjadi di Laut Mati, jadi dia segera meninggalkan stasiun dan bunuh diri ke Laut Mati. Saat ini, Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Setelah proyeksi mereka tiba, tubuh mereka pasti tidak akan segera dikirim. Jika saya bisa menjadi yang pertama tiba, saya mungkin masih memiliki bagian dari keuntungan Laut Mati, jika tidak. Kaisar Si Huang sangat ketakutan di dalam hatinya, ini adalah satu-satunya cara untuk merebut makanan dari mulut 4 kaisar besar. Ledakan. Pita menembus langit, dan setiap kedipan membentang di wilayah tak berujung. Namun, dunia bawah terlalu luas. Jika tubuhnya ingin bergegas ke Laut Mati secara langsung, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, dan dia hanya dapat melakukannya itu secepat mungkin. Atas Laut Mati, 2 hantu berkabut perlahan muncul, kedua hantu ini sangat agung dan agung, tingginya 10.000 kaki, fitur wajah mereka berkabut, dan mereka tidak dapat melihat wajah aslinya sama sekali. Tapi ada ledakan kekuatan yang mencekik semua orang.